Di bawah sorotan lampu keras Bandara Internasional Los Angeles, sebuah malam yang tampaknya biasa berubah menjadi kekacauan. Alarm keamanan berbunyi nyaring. Unit anjing pelacak bereaksi dan bisik-bisik mulai mengikuti Meghan ketika 7 koper besar tiba-tiba menarik perhatian serius. Apa yang memicu peringatan itu? Mengapa ada panggilan darurat yang dilakukan secara tertutup? Para pejabat memilih bungkam, sementara para penumpang menyaksikan sebuah adegan yang terasa tidak nyata. Dari dugaan pelanggaran prosedur hingga pertanyaan yang tak terjawab, peristiwa ini memicu kemarahan di Inggris dan juga di luar negeri. Jadi, apakah ini hanya kesalahpahaman atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tersembunyi terang-terangan di LAX malam itu? Inilah malam ketika kamera tidak pernah berpaling. Waktu kejadian menjadi krusial karena detail selalu memiliki arti. Tepat sebelum tengah malam, sekitar pukul 23.42, kamera pengawas di sebuah terminal privat yang tersembunyi di Los Angeles merekam rangkaian peristiwa yang kemudian memicu perdebatan sengit. Terminal ini dirancang untuk privasi dan sering digunakan oleh selebritas yang ingin bepergian tanpa sorotan publik, namun setiap sudutnya tetap berada dalam pengawasan. Sebuah SUV berwarna gelap tidak menuju pintu masuk penumpang, melainkan masuk ke area bongkar muat kargo yang biasanya hanya diperuntukkan bagi barang logistik. Keputusan tunggal itu mengubah segalanya. Apa yang terjadi setelahnya tampak terencana dengan rapi. Seorang pengemudi yang diyakini berasal dari tim keamanan pribadi, bukan staf bandara, membuka bagian belakang kendaraan dan memperlihatkan 7 koper identik berwarna hitam doff. Ukurannya besar, keras, dan seragam. Jenis koper yang biasa digunakan untuk pengiriman industri, bukan perjalanan pribadi. Saat setiap koper diangkat, terlihat jelas betapa beratnya isi di dalamnya. Seorang pria tampak kesulitan mengangkatnya. Yang lain harus menyesuaikan posisi tubuhnya. Ketika salah satu koper terlepas dan jatuh ke lantai, tidak ada pantulan, hanya bunyi hantaman berat dan tumpul, mengisyaratkan isi yang padat, bukan pakaian. Para pengamat kemudian membandingkan rekaman ini dengan data dalam laporan kepolisian yang diajukan beberapa minggu sebelumnya, yang menyebutkan dana hilang senilai sekitar 12 juta pound sterling. Para pakar keuangan memberikan penilaian secara diam-diam. Uang tunai dalam pecahan besar ternyata sangat berat dan ketika dibagi ke dalam berbagai pecahan untuk penggunaan cepat, bobotnya justru meningkat. Jika dibagi ke dalam 7 koper, beban yang terlihat dalam rekaman kamera tampak sesuai dengan perhitungan tersebut secara mencurigakan. Pada pukul 23.48, petugas keamanan bandara menyisir area kargo. Seekor anjing pelacak yang terlatih mendeteksi uang tunai berhenti dan duduk di dekat sebuah troli, sebuah sinyal pasif. Pawangnya menarik tali dengan lembut, namun anjing itu menolak bergerak. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi yang disebut-sebut berasal dari tim keamanan pribadi menyerahkan dokumen. Setelah percakapan singkat, pawang tersebut menatap bergantian antara dokumen dan anjingnya, lalu mengambil keputusan yang hingga kini masih dipertanyakan. Ia menarik anjing itu menjauh dan mengizinkan koper-koper tersebut melanjutkan perjalanan. Menurut hukum, Amerika Serikat membawa lebih dari 10.000 pound sterling uang tunai tanpa deklarasi resmi saat keluar dari negara dapat dikategorikan sebagai penyelundupan uang dalam jumlah besar dengan ancaman hukuman berat jika terbukti. Apakah kejadian ini sekadar kesalahpahaman, hasil dari izin khusus, atau sesuatu yang jauh lebih serius? Masih belum terjawab. Yang pasti, rekaman itu ada. Garis waktu kejadian cocok dan keheningan seputar malam tersebut justru semakin berbicara keras setiap kali video itu diputar ulang. Namun, ketika rekaman itu ditelaah kembali, apa sebenarnya yang terungkap dari gerak-gerik Meghan yang gelisah di LAX tentang ketegangan malam itu? Malam itu, kamera mengubah segalanya. Video tersebut sama sekali tidak menampilkan suasana tenang atau perayaan. Rekaman dibuka dengan Meghan berada di bawah cahaya terang bandara.
terlihat gelisah dan waspada, mondar-mandir di dekat area kargo LAX sesaat setelah tengah malam. Ini bukan gambaran seseorang yang menunggu penerbangan tanpa beban rahasia. Ia berdiri dekat kru pemuatan, menatap setiap koper yang dimasukkan ke pesawat dengan tangan yang seolah siap bertindak kapan saja. Pada satu momen, ia bahkan meraih dan menyentuh salah satu koper, seakan memeriksanya sendiri. Ketegangan dalam sikap tubuhnya menceritakan kisahnya sendiri. Para saksi kemudian menyebutkan bahwa kejadian ini berlangsung pada akhir tahun 2024 bertepatan dengan periode meningkatnya perjalanan privat antara California dan Timur Tengah secara diam-diam. Alih-alih bersantai di ruang PIP, ia tetap berada di area kargo, memindai pintu masuk, menoleh ke belakang, dan mengawasi setiap pergerakan. Semua itu mencerminkan rasa takut, urgensi, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Jika koper-koper tersebut hanya berisi pakaian, tak ada alasan untuk pengawasan seketat itu. Perilakunya menunjukkan bahwa isi koper jauh lebih penting daripada kenyamanan, privasi, atau citra publik. Lalu muncul pertanyaan tentang skala. 7 koper besar tidak mungkin terisi dalam satu malam. Para ahli keuangan menegaskan bahwa menarik jutaan dolar tunai dari bank-bank di Santa Barbara membutuhkan waktu berminggu-minggu, bukan hitungan jam. Jumlah sebesar itu memerlukan perencanaan matang, lokasi penarikan yang beragam, atau akses ke layanan brankas pribadi. Semua ini mengarah pada persiapan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Mungkin ketika proyek publik, buku, dan proses syuting masih berjalan seperti biasa. Sedikit demi sedikit, koper-koper tersebut kemungkinan besar diisi secara bertahap. Catatan perjalanan mengonfirmasi bahwa ia kemudian tiba di Dubai, membuat otoritas Uni Emirat Arab ikut berada di bawah sorotan. Jika sejumlah besar uang meninggalkan Amerika Serikat tanpa deklarasi resmi dan masuk ke negara lain dengan cara serupa, maka pertanyaan hukum muncul dari kedua sisi. Gelar diplomatik memang dapat membuka banyak pintu, tetapi tidak pernah menghapus kewajiban hukum kepabeanan. Apa yang dibiarkan lolos di Los Angeles kini berpotensi bergema lintas negara. Bagi Harry, dampaknya bersifat pribadi. Melihat koper-koper yang begitu dikenalnya dimuat ke dalam pesawat itu akan terasa seperti menyaksikan dunia pribadinya perlahan menghilang secara nyata. Seorang sumber keamanan menggambarkan suasana tersebut sebagai sesuatu yang tidak nyata, seperti lokasi syuting film di mana semua orang merasa ada yang salah, namun tak seorang pun berani menentang seorang duchess. Keheningan yang lahir dari status dan rasa gentar, itulah yang kini dianggap sebagai detail paling mengkhawatirkan. Ketika para penyelidik terus menelaah video, rekaman suara, dan keputusan-keputusan yang diambil pada malam itu. Mungkinkah bukti dari malam tersebut mengungkap rahasia mengejutkan di balik 7 koper hitam yang menunggu di landasan LAX? Di balik tuduhan kontroversial itu, di bawah cahaya putih tajam landasan bandara, sebuah jet pribadi menunggu dengan mesin menyala, sementara 7 koper hitam tersusun rapi di samping sebuah SUV. Gambar yang diambil larut malam pada tahun 2024 di LAX ini sejak saat itu hidup dengan maknanya sendiri. Bagi banyak pengamat daring, foto tersebut menjadi simbol dari semua yang mereka yakini tentang kontroversi yang terus berkembang ini. Kerahasiaan, kekuasaan, dan rencana tersembunyi yang akhirnya tersingkap. Menurut klaim yang beredar di kalangan media, momen yang mengubah segalanya terjadi ketika unit anjing pelacak berhenti di dekat tumpukan koper. Para spesialis audio kemudian menyebutkan bahwa tepat saat pawang itu berhenti, sebuah suara terdengar jelas di antara deru mesin pesawat yang mereda. Suara itu tidak terdengar tenang atau penasaran, melainkan tajam dan memerintah, diduga berteriak agar masalah tersebut segera dibereskan sekarang juga. Pendukung teori ini meyakini bahwa kata-kata tersebut jauh lebih penting daripada foto manapun karena menunjukkan adanya kesadaran penuh, bukan keterkejutan. Benar atau tidaknya klaim itu, rekaman tersebut kerap disebut sebagai titik balik dalam cara publik memandang insiden ini. Perhatian kemudian beralih dari koper-koper itu ke sosok kedua yang terekam kamera.
Seorang wanita muda berdiri agak terpisah, memegang papan dokumen, dan menyerahkan berkas kepada sang pilot sebelum ia naik ke pesawat. Wajahnya tidak sesuai dengan sosok-sosok yang biasa diasosiasikan publik dengan adegan tersebut, dan kehadirannya yang tenang justru memperdalam misteri. Para penyelidik daring mengklaim telah menelusuri identitasnya melalui catatan korporasi, mengaitkannya dengan perusahaan konsultan keuangan yang berbasis di Kepulauan Cayman. Dalam narasi yang beredar, ia digambarkan sebagai spesialis perlindungan aset, seseorang yang diduga ahli dalam memindahkan uang melalui lapisan perusahaan cangkang dan perwalian lepas pantai. Yang membuat tuduhan ini semakin dramatis adalah klaim bahwa wanita tersebut pernah terlihat sebelumnya, bukan di bandara, melainkan di kediaman Montecito beberapa bulan sebelumnya. Sumber-sumber yang dekat dengan narasi staf menyebutkan bahwa ia diperkenalkan sebagai penasihat kekayaan pada tahun 2023, dibawa masuk untuk membantu mengelola proyek-proyek amal. Dokumen-dokumen dikabarkan ditandatangani dengan itikat baik, tanpa kecurigaan berarti. Dalam versi kejadian ini, kepercayaan menjadi pintu masuk bagi rangkaian peristiwa selanjutnya. Saat jet tersebut akhirnya lepas landas, para komentator menyatakan bahwa kerusakan sesungguhnya telah terjadi. Koper-koper, suara perintah, papan dokumen, dan waktu kejadian berpadu menjadi satu kisah yang menolak untuk dilupakan. Bagi para pengkritik, ini bukanlah pencurian dari luar, melainkan sebuah pengambilan yang dilakukan secara hati-hati dari dalam. Sebuah tindakan yang mengubah hubungan pribadi sekaligus citra publik. Terbukti atau tidak, kisah ini terus berkembang, didorong oleh satu gambar menghantui tentang 7 koper yang menghilang ke dalam kegelapan malam. Jadi, kebenaran mengejutkan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam 7 koper itu. Dan bagaimana semuanya bisa mengungkap rahasia senilai 12 juta dolar yang terjalin selama berbulan-bulan, bukan hanya dalam hitungan hari. 7 koper dan jejak yang membentang ke seluruh dunia. Kembali ke detail yang tak bisa diabaikan. 7 koper. Angka itu terus menghantui karena, menurut klaim yang kini beredar di kalangan penyelidik, koper-koper tersebut bukanlah bagasi biasa, melainkan ujung yang terlihat dari sebuah proses panjang dan sunyi yang diduga berlangsung selama berbulan-bulan, bukan hitungan hari. Memindahkan kekayaan yang disebut mencapai sekitar 12 juta pound sterling dalam bentuk uang tunai di Amerika Serikat bukanlah perkara mudah. Penarikan dalam jumlah besar otomatis memicu laporan resmi. Karena itu, teori yang berkembang menyebutkan bahwa dana tersebut awalnya keluar dari rekening sebagai pembayaran bisnis rutin, lalu perlahan kembali dalam bentuk uang tunai melalui lapisan perantara. Pembayaran itu dilaporkan dimulai pada akhir 2024 dan berlanjut hingga pertengahan 2025, dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang di atas kertas tercatat sebagai konsultan keamanan, penasihat media, dan ahli logistik. Secara administratif, semuanya tampak seperti pengeluaran normal. Namun di balik layar, para penyelidik menduga banyak dari perusahaan tersebut hanyalah perusahaan cangkang. Uang tunai ditarik sedikit demi sedikit, disimpan di lokasi terpisah, lalu secara diam-diam ditambahkan ke tumpukan yang terus membesar. Setiap perjalanan solo, setiap kemunculan di pengadilan luar negeri, diduga menambah satu lapisan lagi dalam rencana ini. Saat koper-koper itu akhirnya muncul di LAX, pekerjaan besar itu diyakini telah rampung. Rekaman video dari malam tersebut kini menjadi pusat perhatian. Para analis menilai bahwa video itu menunjukkan lebih dari sekadar proses naik pesawat yang tergesa-gesa. Terlihat kilasan singkat dokumen, bukan paspor diplomatik standar, melainkan surat izin perjalanan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi anggota kerajaan aktif, yang langsung memicu kecurigaan. Menurut para ahli hukum, persoalannya sederhana. Warga sipil tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan dokumen semacam itu. Jika izin perjalanan yang sudah tidak berlaku atau tidak sah digunakan, dampaknya bisa melampaui urusan keamanan bandara dan masuk ke ranah hukum federal. Sorotan juga tertuju pada unit anjing pelacak.
Respons anjing tersebut diikuti dengan panggilan radio cepat dari pawangnya, menunjukkan adanya kekhawatiran, bukan sekadar prosedur rutin. Permintaan data berdasarkan Freedom of Information Act kini diajukan untuk memperoleh catatan keamanan malam itu guna memastikan apakah peringatan tersebut diabaikan. Jika benar terjadi pengabaian, maka keputusan meloloskan penerbangan itu menjadi sama pentingnya dengan isi koper itu sendiri. Satu bingkai rekaman menarik perhatian khusus. Sebuah label bagasi berwarna kuning yang sering dikaitkan dengan status kurir diplomatik di terminal privat. Jika label tersebut digunakan secara tidak semestinya, hal itu bisa mengindikasikan penyamaran berskala internasional. Penerbangan itu sendiri menambah lapisan misteri lain. Pesawat tersebut disebut sebagai penerbangan charter privat yang terhubung dengan perusahaan induk berbasis di Malta, dengan jejak keuangan yang menjangkau California, Kepulauan Cayman, dan Dubai. Namun, hal paling mencolok dalam rekaman itu bukanlah dokumen atau koper, melainkan suasananya. Para pengamat menggambarkan energi yang tajam dan terfokus, lebih terasa seperti penyelesaian sebuah misi daripada sekadar keberangkatan. Bagi para kritikus, adegan itu tampak seperti langkah terakhir dari sebuah pelarian yang dirancang dengan cermat, dibungkus oleh ketenaran dan privilese, yang kini terurai bingkai demi bingkai di bawah sorotan global. Kebenaran tersembunyi apa yang mungkin luput dari kamera, namun justru mengungkap kisah lebih dalam tentang selebritas, hak istimewa, dan pergerakan rahasia di bawah tekanan pengawasan dunia. Jejak dokumen yang mengubah segalanya. Apa yang terekam kamera hanyalah sebagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar, karena bukti sesungguhnya tersembunyi dalam formulir, bobot muatan, dan cap waktu digital. Memuat kargo ke dalam jet pribadi tidak pernah menjadi urusan sepele. Aturan federal menuntut transparansi penuh, terutama untuk penerbangan internasional dari bandara besar seperti Los Angeles International Airport. Catatan yang diajukan sesaat sebelum lepas landas pada awal 2024 menunjukkan adanya deklarasi kargo yang langsung memicu peringatan di kalangan ahli penerbangan dan kepabeanan. Alih-alih mencantumkan uang tunai atau barang berharga, dokumen tersebut menggambarkan muatan sebagai kostum teater vintage dan properti panggung dengan nilai hanya sekitar 5.000 pound sterling. Satu baris keterangan itu memiliki arti jauh lebih besar daripada yang terlihat. Pihak berwenang menegaskan bahwa salah pelabelan kargo bukanlah kesalahan sepele. Itu bukanlah kesalahan kecil. Tindakan tersebut tergolong pelanggaran serius, yang bahkan lebih mencolok adalah berat muatan yang tercantum. Manifest penerbangan mencatat bobot sekitar 600 pon. Siapapun yang memahami logistik penerbangan akan langsung menyadari betapa tidak masuk akalnya angka tersebut jika hanya berisi beberapa kostum lama yang dimasukkan ke dalam koper. Angka-angka itu sama sekali tidak selaras dengan deskripsi barang, menciptakan celah besar yang tidak bisa dijelaskan sebagai kesalahan administratif biasa. Agar dokumen tersebut lolos pemeriksaan, seseorang harus melihat ketidaksesuaian itu dan tetap menyetujuinya. Di balik layar, perhatian kemudian beralih pada apa yang terjadi setelah jet tersebut mengudara melintasi Samudra Pasifik. Tak lama setelah tengah malam, sekitar pukul 00.01, sebuah pesan dilaporkan masuk ke ponsel Pangeran Harry. Isinya bukan penjelasan panjang atau permohonan. Menurut sumber, pesan itu berupa sebuah foto yang diambil dari dalam pesawat memperlihatkan lampu-lampu Los Angeles yang perlahan memudar. Di bawah gambar tersebut tertulis 4 kata yang langsung memicu perdebatan luas. Utang telah dilunasi. Kalimat itu sejak saat itu menjadi bahan kajian para analis hukum dan pengamat keuangan. Sebagian menilai frasa tersebut bukan pengakuan, melainkan sebuah strategi. Cara membingkai pergerakan dana sebagai bentuk kompensasi, bukan pencurian, dengan menyebut uang itu sebagai sesuatu yang terutang. Narasi pun bergeser dari kejahatan menjadi penyelesaian, dari pelanggaran menjadi pembenaran.
Seolah-olah tahun-tahun perjuangan pribadi dapat diberi nilai finansial dan ditagih secara sepihak tanpa kesepakatan. Tak lama kemudian, pertanyaan mengenai asal-usul dana itu pun bermunculan. Pelaku industri secara diam-diam menunjuk pada kontrak media bernilai besar yang ditandatangani pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk kesepakatan dengan platform streaming yang diumumkan secara besar-besaran pada 2020 dan 2021. Meski belum ada putusan pengadilan terkait klaim-klaim ini, kombinasi antara dokumen yang diubah, persetujuan yang meragukan, dan pesan simbolis tersebut membentuk gambaran yang terus meresahkan para pengamat. Yang membuat kisah ini sulit dilupakan bukan hanya jumlah uang yang diduga terlibat, tetapi juga keyakinan di balik setiap langkah yang diambil. Dari manifest kargo hingga pesan yang dikirim di tengah penerbangan, semuanya tampak terukur dan disengaja, meninggalkan jejak yang hingga kini masih coba dipahami sepenuhnya oleh pihak berwenang, analis, dan publik. Dan ketika para penyelidik menelusuri aliran dana yang menghilang, rahasia mengejutkan apa yang terungkap dari jejak jutaan uang yang lenyap itu tentang janji-janji yang tak pernah ditepati. Penerbangan, dokumen, dan kekayaan. Yang pertama kali muncul adalah bisik-bisik tentang dana yang tidak pernah sampai ke tujuan, anggaran yang disetujui, janji yang dibuat, dan proyek-proyek yang tak pernah terwujud. Seiring waktu, bisikan itu mengeras menjadi rangkaian dokumen yang menggambarkan situasi yang jauh lebih kelam. Menurut klaim bocoran yang beredar pada akhir 2023 dan awal 2024, jutaan dana yang seharusnya digunakan untuk dokumenter mewah menghilang secara diam-diam, sementara kantor-kantor produksi tetap bungkam secara mencurigakan. Penjelasan resminya sederhana, keterlambatan, namun sebagian pihak menilai kenyataannya jauh lebih terencana. Faktur-faktur mulai berbicara sendiri. Pembayaran untuk perjalanan survei lokasi, penulisan naskah, konsultan, dan biaya penahanan talenta terus mengalir selama lebih dari setahun hingga mencapai angka rapi sebesar 12 juta. Namun laporan menyebutkan bahwa uang tersebut tidak pernah benar-benar sampai ke para pembuat film. Sebaliknya, dana itu dialihkan melalui sebuah perusahaan bernama Polos dengan alamat yang terasa familiar. Sebuah gedung perkantoran di Kepulauan Cayman yang dikaitkan dengan seorang rekan yang kurang dikenal dan belakangan terlihat dalam beberapa penampakan di bandara. Bagi para penyelidik yang menelaah dokumen-dokumen itu, pola tersebut tampak bukan sebagai manajemen yang buruk, melainkan uang yang berputar kembali ke sumbernya sendiri. Di dalam rumah tangga, kepercayaan pun mulai retak. Salah satu pihak diyakini percaya bahwa cek-cek tersebut digunakan untuk membayar tim kreatif. Baru kemudian, menurut sumber, ia menyadari bahwa anggaran itu mungkin justru mengalir ke jalur pribadi yang tersembunyi. Apa yang sebelumnya tampak sebagai pekerjaan yang belum selesai, kini terlihat lebih seperti kamuflase. Para eksekutif platform streaming yang dihadapkan pada kemungkinan penipuan dilaporkan bergerak cepat mempertimbangkan langkah hukum serius yang berpotensi menyeret semua pihak terkait kesorotan publik. Dan seiring badai finansial membesar, badai politik pun menyusul. Klaim bahwa status dan hak istimewa mungkin telah mempermudah perjalanan dan akses tertentu dikabarkan membuat para pejabat di kedua sisi Atlantik merasa sangat khawatir. Pada awal tahun 2024, sumber-sumber internal istana mengisyaratkan bahwa sebuah sikap tegas sedang disiapkan. Langkah yang akan mencabut segala bentuk perlindungan tersirat dan menyerahkan persoalan sepenuhnya kepada penegak hukum internasional. Lalu terjadilah penerbangan itu. Sebuah jet charter melintasi wilayah udara Eropa menuju Timur Tengah, membawa penumpang dan bagasi yang menurut berbagai peringatan telah memicu tanda bahaya. Badan-badan internasional dikabarkan mengawasi dengan sangat ketat. Dubai muncul sebagai kemungkinan tempat berlindung yang aman, sebuah wilayah di mana uang yang cepat diinvestasikan dapat menjadi sulit disentuh. Namun peringatan yang muncul di tengah penerbangan mengubah segalanya. Sang pilot yang diberitahu tentang dugaan serius terkait kargo yang ia bawa,
dihadapkan pada pilihan yang nyaris mustahil, melanjutkan perjalanan atau mengalihkan rute. Di darat, para pengacara bekerja tanpa henti sepanjang malam. Email, catatan bank, dan pesan-pesan dikumpulkan, bukan disembunyikan. Dalam sebuah perkembangan dramatis, seorang orang dalam dilaporkan memilih untuk bekerja sama sepenuhnya, menyerahkan rincian keuangan secara menyeluruh demi melindungi dirinya sendiri. Apakah pesawat itu mendarat sesuai rencana atau dipaksa turun di Roma atau Athena? Satu hal menjadi jelas dalam kisah yang terus berkembang ini. Apa yang bermula sebagai proyek yang tak kunjung terwujud kini berubah menjadi pertarungan berisiko tinggi tentang kebenaran, kesetiaan, dan sebuah kekayaan yang mungkin sebenarnya tidak pernah ada. Namun di tengah pertarungan antara loyalitas, kekuasaan, dan uang ini, kebenaran mengejutkan apa yang tersembunyi di balik kisah cinta yang dulu dirayakan semua orang. Ketika tekanan semakin menutup, kisah cinta yang dahulu dielu-elukan publik perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, dibentuk oleh kecurigaan, kekuasaan, dan uang. Apa yang dulu dijual sebagai kesetiaan melawan dunia kini, menurut para kritikus, tampak seperti cara cerdik untuk mengisolasi satu orang sementara sumber dayanya perlahan menghilang. Dalam versi peristiwa ini, ia bukan sekadar anggota kerajaan cadangan. Ia diperlakukan layaknya brankas cadangan. Para komentator daring menyebut bahwa bahaya sesungguhnya bukan datang dari patah hati, melainkan dari dokumen. Satu formulir penerbangan yang diajukan secara santai dan ditandatangani tanpa banyak pertimbangan, tiba-tiba menjadi pusat dari segalanya. Di Amerika Serikat, formulir bea cukai tidak mengenal kompromi. Jika informasi palsu tercantum di dalamnya, niat hampir tidak relevan. Pemahaman inilah yang mengubah bisik-bisik tentang perpisahan menjadi pembicaraan tentang risiko hukum, bukan di pengadilan perceraian, melainkan di bawah hukum federal. Lalu datanglah penerbangan itu. Larut malam, pada awal 2024, sebuah bombardir Global Express melintasi Laut Mediterania menuju timur. Tujuannya, menurut data pelacakan yang tersebar luas di internet, adalah Dubai. Namun saat jet tersebut memasuki wilayah udara Eropa, ketenangan dilaporkan pecah. Pengawas lalu lintas udara Italia menghubungi kokpit dengan pesan mendesak yang dikaitkan dengan permintaan dari otoritas Amerika Serikat. Sang pilot, menurut kisah yang beredar, kembali dihadapkan pada pilihan berat. Melanjutkan penerbangan dan mempertaruhkan segalanya, atau segera mengalihkan rute. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 03.12 waktu setempat, pesawat itu tiba-tiba berbelok ke arah utara. Ia tidak mendarat di tengah gemerlap terminal mewah atau fasilitas privat, melainkan turun menuju pangkalan Angkatan Laut Sigonella di Sisilia, sebuah basis NATO yang lebih akrab dengan pergerakan militer daripada kedatangan selebritas. Detail ini saja sudah mengubah nada keseluruhan cerita. Ini bukan persinggahan glamor, ini adalah wilayah yang sepenuhnya terkendali. Para saksi kemudian menggambarkan suasana yang sunyi dan penuh ketegangan. Kendaraan keamanan mengepung area, petugas Italia, personel Amerika Serikat, dan pejabat bea cukai berdiri di bawah cahaya lampu yang keras. Tak seorang pun bergegas keluar, waktu terasa memanjang. Ketika pintu akhirnya terbuka, penumpang dikawal pergi. Bukan dengan kekerasan dramatis, tetapi dengan arahan yang tegas. Beberapa koper besar menyusul, ditangani dengan hati-hati, lalu dipindahkan ke hanggar yang aman. Sementara Sisilia dipenuhi spekulasi, perhatian beralih ke London, tempat tekanan hukum dan finansial dikabarkan datang dari arah lain. Benar atau tidak, pesan yang menyebar dengan cepat terdengar sederhana. Utang tidak pernah benar-benar lenyap. Kisah tidak selamanya mampu melindungi seseorang. Dan terkadang, langit itu sendiri menjadi tempat di mana kendali akhirnya hilang. Maka, ketika Istana Buckingham akhirnya bertindak, pesan tersembunyi apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan kepada dunia? Pesan yang semua orang perlu pahami. Ketika pintu istana tertutup, Istana Buckingham kali ini tidak memilih berbisik. Sebaliknya, ia bertindak. Awal pekan ini,
Sebuah pembaruan sunyi di situs resmi kerajaan mengirimkan sinyal kuat ke seluruh dunia. Halaman yang sebelumnya didedikasikan untuk Duke dan Duchess of Sussex menghilang tanpa pengumuman apapun, digantikan oleh sebuah pemberitahuan singkat dan tegas yang dikaitkan dengan kantor Lord Chamberlain. Pemberitahuan itu merujuk pada surat paten baru yang dikeluarkan oleh Raja Charles III serta sebuah permintaan kepada parlemen, langkah yang berpotensi mengubah sejarah kerajaan secara permanen. Dalam tradisi kerajaan, ini bukan sekadar pembaruan administratif, ini adalah pemutusan hubungan. Di balik penghapusan digital tersebut tersembunyi badai tuduhan yang melintasi batas negara dan rentang waktu. Menjelang pertengahan 2025, sumber-sumber yang dekat dengan otoritas Eropa disebut telah membicarakan kekhawatiran serius terkait dugaan penyalahgunaan status kerajaan selama perjalanan ke luar negeri, termasuk persinggahan kontroversial di Italia. Bahasa yang digunakan oleh istana menyebut perilaku yang tidak sejalan dengan tanggung jawab mahkota, serta rujukan pada pelanggaran protokol diplomatik, menunjukkan sesuatu yang jauh melampaui sekadar konflik keluarga. Isyaratnya jelas, ada keinginan untuk menarik diri sepenuhnya, tanpa perlindungan, tanpa ambiguitas, dan tanpa payung kerajaan. Ketika sorotan publik beralih keluar, dampak pribadi yang muncul tak kalah mencolok. Laporan dari Monaco menggambarkan Pangeran Harry terlihat sendirian di dekat garis pantai beberapa hari setelah kabar itu mencuat, tanpa ajudan, tanpa pengamanan. Sebuah pemandangan langka sejak ia meninggalkan kehidupan kerajaan. Bagi sebagian orang, itu tampak seperti kesepian. Bagi yang lain, justru pembebasan. Para orang dalam mengklaim bahwa tekanan finansial dan ketakutan hukum telah membebaninya selama berbulan-bulan. Dengan aset yang diduga dibekukan atau disita, babak tersebut mungkin berakhir seketika, sama mendadaknya dengan lenyapnya halaman web istana. Sementara itu, manuver hukum di tempat lain justru semakin intens, bahkan sebelum pesawat yang dialihkan rutenya sempat mencapai Sisilia. Perwakilan hukum yang terkait dengan jaringan bisnis Sussex yang lebih luas dilaporkan telah menawarkan kerjasama kepada otoritas Amerika Serikat. Para penyelidik dikabarkan tengah menelusuri perusahaan-perusahaan cangkang, faktur yang disengketakan, serta aliran keuangan terkait proyek streaming sejak 2022. Apa yang sebelumnya dipromosikan sebagai sebuah imperium media global kini, menurut para pengamat, sedang dibedah baris demi baris. Konsekuensi yang mungkin muncul tidaklah ringan. Para ahli hukum menunjuk pada potensi jerat hukum yang melibatkan uang tunai yang tidak dideklarasikan, pernyataan palsu, dan penyalahgunaan status, tuduhan yang jika ditindaklanjuti dapat menentukan arah dekade berikutnya. Apapun hasil akhirnya nanti, simbolismenya sudah terpatri, gelar dapat lenyap dalam semalam. Pengaruh bisa menguap lebih cepat daripada proses membangunnya. Yang tersisa adalah sebuah kisah peringatan tentang ambisi tanpa kendali, tentang bagaimana ketenaran global akhirnya berbenturan dengan batas-batas institusi dan kalah.